Halo, Shalom, selamat pagi adik-adikku semua. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita boleh beribadah bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Baiklah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita pertama-tama akan memuji nama Tuhan. Kita mengangkat satu pujian dari terbit matahari. Ayo kita bernyanyi. Sungguh pujian yang indah sekali. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan dan kita pejamkan mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu walaupun hanya dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kiranya ibadah sekolah minggu ini Engkau sertai, Engkau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga semuanya ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak sekolah minggu Engkau berikan hati yang sukacita, Engkau persiapkan hati mereka Tuhan untuk menyambut hadirat-Mu dalam ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baiklah, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Namun sebelumnya kita mengangkat satu pujian lagi yang berkata, dalam Yesus kita bersaudara. Yuk kita bernyanyi. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Pengakuan iman Gereja Kibai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Nah, adik-adikku sekalian, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Nanti persembahannya boleh dikumpulkan ke mama atau papa ya. Kita mengiringi persembahan kita dengan satu pujian bersyukur kepada Tuhan. Ayo kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Adik-adikku sekalian, kembali lagi kita akan berdoa ya untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena anak-anak sekolah minggu boleh memberikan persembahan mereka untuk Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kiranya persembahan yang telah dikumpulkan ini dapat dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, memajukan pelayanan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati kedua orang tua mereka dalam keseharian. Terima kasih Bapa, kelanjutan ibadah kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, Yesus kupanggil. Firman Tuhan nanti akan dibawakan oleh Ibu Winda ya. Mari kita bernyanyi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Shalom. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sekarang Tuhan kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Bukalah hati kami, bukalah hati setiap hati yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Kita akan membuka firman Tuhan yang kita akan ambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mari kita membaca firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat yang kedua,
Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Ayat yang ke-11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya setelah Tuhan Yesus bangkit memperlihatkan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus selalu berada bersama-sama dengan mereka, mencukupkan kebutuhan kehidupan mereka. Saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, ataupun saat Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Demikian pun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tanpa melibatkan Tuhan, kehidupan kita akan sia-sia. Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Setiap anak sekolah minggu harus terus belajar untuk meminta kepada Tuhan Yesus. Untuk meminta kepada Tuhan Yesus. Berdoa. Tidak perlu lari kemana-mana, tapi ambil kesempatan buat berdoa, lipat tanganmu. Anak sekolah minggu, anak Tuhan benar-benar hidupnya praktis. Tinggal lipat tangan, tutup matanya, minta kepada Tuhan Yesus apa yang engkau butuhkan. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan senantiasa mengambil bagian dalam kehidupan kita, dalam hati kita,
dan kita akan selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengajarkan kami bahwa dekat sama Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami adalah hal yang terbaik yang dapat kami lakukan. Karena di luar Tuhan Yesus kami tidak berguna apa-apa. Semua apa yang kami lakukan akan sia-sia apabila kami jauh, apabila kami di luar Tuhan Yesus. Jaga dan pelihara kami Tuhan, sekarang sampai kami dewasa, sampai kehidupan kami selalu memancarkan sinar kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mami Kiki berharap anak-anak sekolah minggu bisa mengerti firman Tuhan dan dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memuliakan nama Tuhan. Baiklah, ibadah sekolah minggu kita sudah mau berakhir, tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama untuk doa penutup dan doa berkat. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, teruslah setia kepada Tuhan. Jadilah anak-anak yang baik, yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, bahkan mengasihi sesama. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Diberkatilah kamu dalam seluruh hidupmu. Diberkatilah kamu dalam pendidikanmu. Diberkatilah kamu dalam masa depanmu. Bahkan diberkatilah kamu dalam cita-citamu. Allah sumber damai sejahtera, kiranya terus memberkati kamu dari kecil hingga besar, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali menyambut saleh-salehnya. Amin. Akhirnya ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Dan jangan lupa, Mami Kiki terus ingatkan ya, untuk selalu jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, selalu cuci tangan, dan jangan lupa kalau mau kemana-mana pakai masker. Selamat hari Minggu semuanya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.